حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan kalam Imam Abu Syekh. Oh, salah. Iya. Baik. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Oh, berarti kita baca kalam Syekhul Islam dulu. Wa qala ta'ala fi surati Thaha Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman dalam surat Thaha, Ar-Rahman di atas arsy-lah dia itu istawa. Khusus yang namanya istiwa itu adalah di atas arsy. Adapun kalau ulu ini adalah di atas seluruh makhluk, ketinggian yang mutlak. Wa qala fi suratil Furqan, dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal arsy Ar-Rahman." Kemudian Allah istiwa di atas arsy dan dia adalah zat yang maha luas rahmatnya. Kenapa? 130 ya. Baik. Wa qala fi surati Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari, kemudian dia istiwa di atas arsy. Ayat ini satu rangkaian dan sering Allah sebutkan macam itu. Menciptakan langit dan bumi kemudian istiwa di atas arsy. Satu rangkaian. Harusnya kalau kita membenarkan Allah di awal ayat, harusnya kita juga membenarkan dia di akhir ayat. Sebagaimana kita percaya berita Allah bahwasanya dia yang menciptakan langit dan bumi, maka harusnya kita percaya ketika dia memberitakan pada kita bahwasanya dia istiwa di atas arsy. Kenapa yang pertama dipercaya, yang kedua didustakan? Padahal ini adalah satu ayat dan itu pun diulang-ulang oleh Allah. Baik. Wa qala fi suratil Hadid, dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy." Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia istiwa di atas arsy. Wa qauluhu ta'ala, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai." Dan juga firman Allah Ta'ala, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu." Ini mutawaffi, jangan diartikan mematikan. Mutawaffi artinya adalah qabid, yaitu aku mengambilmu. Wa rafi'uka ilai, dan aku mengangkatmu kepadaku. Bukan mematikan sebagaimana ucapan orang-orang Aqlaniyun, ucapan orang Qur'aniyun. Kita dulu mendapatkan tafsir orang Qur'aniyun. Mereka menentang seluruh sunnah yang membahas masalah apa? Nabi Isa itu nanti datang di hari kiamat. Mereka mengatakan Nabi Isa sudah meninggal, buktinya adalah ayat ini. Adapun sabda Nabi itu mungkin keliru, tidak maksum seperti Al-Qur'an, kalimat yang jelek mereka. Ayat ini kata mereka mutawaffi, yaitu mewafatkan. Wafat adalah mati. Ya Allah. Berarti Nabi Isa sudah mati, kemudian Nabi Isa diangkat. Menunjukkan sekarang sudah meninggal karena Nabi Isa memang sudah diangkat. Sebagaimana manusia-manusia yang lain rohnya diangkat. Tapi ini penafsiran yang keliru. Karena wafah dia memiliki banyak makna. Dari mana kita mendapatkan makna yang paling tepat? Dengan apa? Dengan penjelasan makhluk yang menyampaikan Al-Quran pada kita, yaitu Rasulullah SAW. Beliau yang lebih tahu. Dan beliau yang dipercaya oleh Allah untuk menjelaskan makna dari ayat yang disampaikan. Barrafa'ahullahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu apa? Di atas sana. Sebagaimana apa? Kita paham ketika diangkat berarti apa? Dari bawah ke atas. Diangkat bukan di atas gunung, bahkan kepada dirinya, menunjukkan Allah memang di atas. Baik. Kita masuk qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, wa qauluhu fi surati Thaha, firman Allah Ta'ala dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ila akhiril ayat, sampai akhir-akhir dari ayat itu. Fahadil ayat fiha dalalatun wadihah ala isbatil istiwa'i 'alal arsy. Ayat-ayat ini di dalamnya ada penjelasan ada petunjuk yang terang bahwasanya tentang ditetapkannya istiwa Allah di atas arsy, wa annahu istiwa'un haqiqah, bahwasanya istiwa Allah adalah istiwa yang hakiki, betul-betul dia tinggi di atas arsy. Walaupun gambarannya kita tidak mampu menggambarkan karena kita belum pernah melihat langsung.
yang ada di pikiran kita adalah hasil dari apa? Melihat pada keadaan para makhluk. Dan kita disuruh untuk jangan menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi secara makna pasti itu betul. Maknanya adalah tinggi di atas. Yaliqu bi jalalihi wa 'azamatih, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Wa fiha ar-raddu 'ala man za'ama anna dzalika majaz. Dan di dalam ayat-ayat tadi ada bantahan terhadap orang yang mengklaim atau menyatakan bahwasanya itu sekedar gaya bahasa, anil qahr au al-istila, yaitu penguasaan, qahr pemaksaan atau istilah. Apakah sebelum itu Allah Ta'ala tidak menguasai arsy? Berarti dikuasai siapa arsy? Ini bantahan yang telak terhadap mereka. Kemudian Allah menguasai arsy, berarti sebelumnya siapa yang berkuasa? Fiha dalilun ala isbatil arsy. Dan di dalam ayat-ayat tadi ada dalil tentang ditetapkannya arsy, wa annahu makhluk, bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah makhluk, bahwasanya arsy itu adalah makhluknya Allah. Wa raddu ala man za'ama anna ma'nal arsy al-muluk. Dan ada bantahan dalam ayat-ayat tadi bagi orang yang menyatakan bahwasanya arti arsy adalah muluk. Bagaimana istiwa di atas kerajaan? Kerajaan Allah bukan hanya arsy tapi semuanya. Sementara kalau muluk itu istilahnya adalah masaka atau qabadha, yaitu menggenggam kekuasaan, bukan istiwa di atas kekuasaan. Wa fiha dalilun ala annal istiwa sifatu fi'il. Dan dalam ayat-ayat tadi ada dalil bahwasanya istiwa itu adalah sifat fi'il, betul-betul menunjukkan perbuatan, yaitu terkait dengan kehendak Allah. Kalau menghendaki maka dia belum istiwa, dan kemudian baru setelah diciptakannya langit dan bumi dia baru beristiwa. Berbeda dengan apa? Dengan sifatul ulu. Kalau ulu ini memang sifatul zat, bukan sifat fi'il. Kapanpun, sejak kapanpun dan sampai kapanpun Allah Ta'ala itu paling tinggi. Wa fi hadhil ayat dalilun ala uluhi subhanahu ala khalqih. Dan di dalam ayat-ayat ini ada dalil tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Karena memang arsy itu jauh tinggi, lebih tinggi daripada langit dan bumi. Allah di atasnya lagi, maka Allah adalah maha tinggi. Fa'adillatul istiwa kulluha adillatun ala isbatil ulu. Maka dalil-dalil tentang istiwa Allah di atas arsy semuanya itu adalah dalil-dalil yang menetapkan ketinggian Allah. Bukan Allah Ta'ala di mana-mana atau di bawah kita dan seterusnya. Wa yanqasimul ulu ila salasati aqsam. Dan ketinggian itu dibagi menjadi 3. Al-awwal uluwul qahr, yaitu ketinggian pemaksaan. Maksudnya adalah Allah yang paling tinggi pemaksaannya. Kalau kita mungkin hanya mampu memaksa orang-orang yang di bawah kita, sementara kita sendiri masih dipaksa oleh siapa? Oleh orang yang menguasai kita. Orang yang menguasai kita, dia masih akan mengalami pemaksaan dari pemimpin yang lebih tinggi dan seterusnya sampai yang tertinggi. Tetapi Allah Ta'ala dia itulah yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Dia adalah betul-betul maha tinggi, paling layak untuk disucikan. Tidak ada lagi yang lebih dari itu. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah itulah yang maha menundukkan segalanya dan dia di atas para makhluknya. Asani ulul qadr, yaitu ketinggian nilai atau ketinggian sifat. Betul-betul memang banyak yang memiliki sifat, tapi sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Banyak yang mampu melihat, tapi penglihatan Allah adalah penglihatan yang sempurna. Demikian seterusnya. Inilah maknanya uluwu al-qadr, yaitu uluwu sifat. Bukan hanya punya sifat, tapi sifat-sifat yang paling tinggi, yang paling sempurna. Yang ketiga, uluwu dzat, ketinggian zat. Memang betul-betul dia tinggi di sana, di atas arsy. Khilafan lil mubtadi'ah alladzina yunkiruna uluwaz dzat. Berbeza dengan akidah orang-orang mubtadi'ah yang mengingkari ketinggian zat Allah. Wa adillatul ulu aqliyah. Dan dalil-dalil ketinggian Allah itu telah dipahami oleh akal. Akal pun akan menetapkan itu. Faqat tawata'at adillatus sam'i wal aql ala isbatih. Dan telah saling sesuai, saling mencocoki antara dalil-dalil as-sama Al-Quran wa Sunnah dengan dalil akal untuk apa? Menetapkan ketinggian Allah. Jelas? Masing-masing orang meyakini bahwasanya sesembahan dia itu tempatnya tinggi, bukan di bawah kaki dia atau diinjak. Tayyib. Wa kadzalika qad futiral khalqu ala isbatih. Begitu pula para makhluk telah difitrahkan untuk menetapkannya.
Makanya kalau berdoa, tangan kita naik ke atas. Demikian pula apa, jiwa kita itu menghadapnya adalah ke atas, bukan menghadap ke bawah-bawah atau ke samping kiri, bukan, tapi menghadapnya adalah ke atas. Amal istiwa, adapun dalil istiwa, masalah istiwa, fadaliluhu sam'iyyun faqat. Dalilnya itu hanyalah sam'i. Adapun kalau secara akal, seandainya tidak ada berita dari Allah dan Rasulnya, tidak mungkin kita menetapkan Allah Ta'ala istiwa di mana, tidak mungkin kita mampu menetapkan. Maka dengan berita dari Al-Quran wa Sunnah, tahulah kita bahwasanya Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy. Wa huwa aidan sifatu fi'il, dan istiwa adalah sifat fi'liyah terkait dengan kehendak Allah. Baik, selesai dari penukilan. Wallahu alam beliau menukil di mana, tapi ini ma'ruf. Kalam Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim banyak tentang ini. Wa fi al-ayat, dan di dalam ayat-ayat tadi dalilun shahihun ala anna Allah subhanahu laisa huwa aina hadhil makhluqat. Ayat-ayat di dalam ayat-ayat tadi ada dalil yang sahih yang menjelaskan bahwasanya Allah yang Maha Suci bukanlah zat dari makhluk-makhluk ini. Kenapa? Allah yang menciptakan mereka. Seandainya Allah adalah langit dan bumi, bagaimana dikatakan Dia menciptakan dirinya sendiri? Sementara pencipta jelas lebih dulu ada sebelum yang diciptakan. Bagaimana mungkin Dia tidak ada, kemudian Dia menciptakan dirinya sendiri? Ini mustahil. Sesuatu yang rusak di dalam fitrah dan akal, apalagi sampai syariat. Demikian pula bagaimana Allah istiwa di atas arsy dalam keadaan arsy bagian dari makhluk, sementara Allah adalah makhluk itu sendiri. Gimana Allah istiwa di atas dirinya sendiri? Ini adalah akidah yang rusak dari orang-orang ghulatus sufiyah yang meyakini Allah adalah makhluk ini sendiri. Tayyib. Wala sifatan wala juz'an minha. Allah bukanlah sifat dari makhluk dan bukan pula bagian dari makhluk ini. Adapun kalau Sayyid Qutb, termasuk pemimpin terbesar Ikhwanul Muslimin, dia meyakini Allah Ta'ala memang apa, makhluk ini itu sendiri. Sebagaimana dalam kitab dia Dhilalul Quran, bahwasanya apa, Allah Ta'ala itu adalah makhluk ini sendiri. Dia adalah apa, gambaran, makhluk ini adalah gambaran dari Allah. Maka kalau kita bayangkan, kata dia, sebenarnya kita ini sedang berhadapan dengan sesuatu yang dakham, sesuatu yang besar. Kita bayangkan pokok dan gunung dan semuanya adalah Allah. Oh, besar sekali berarti. Itu bodohnya dia. Berapa pokok-pokok ini dengan gunung-gunung Allah yang menggenggam semuanya? Sekedar membayangkan ini sudah kagum. Oh, besar sekali. Dan Allah adalah makhluk ini semua, berarti Dia itu besar. Itu bodohnya dia. Justru seluruh langit dan bumi dan seisinya itu hanyalah seperti apa? Seperti biji yang kecil di genggaman tangan Allah. Allah lebih besar. Kalian dalam menggambarkannya itu sudah salah dalam beberapa segi. Allah Ta'ala terlalu apa? Terlalu agung untuk dijadikan Dia itu adalah makhluk ini sendiri dengan segalanya. Banyak makhluk yang bersih, tapi juga banyak juga makhluk yang najis. Bagaimana kalian menjadikan Allah adalah makhluk itu sendiri? Sebagaimana ucapan ghulatus sufiyah. Tayyib, qal fa innal khaliqa ghairul makhluk. Karena pencipta bukan yang diciptakan. Ya, karena ini mustahil. Bagaimana pencipta adalah yang diciptakan? Itu tidak mungkin. Secara akal, secara fitrah, secara syariat, ini sesuatu yang tidak mungkin. Makanya filsafat memang akan merusak akal. Walaisa bidakhilin fiha mahsur. Dan bukan pula Allah itu ada di dalam makhluk, terbatasi oleh makhluk. Bal hiya sharihatun fi annahu mubayyinun laha. Bahkan ayat-ayat tadi jelas-jelas menunjukkan bahwasanya Allah itu terpisah dari makhluk. Allah tidak bersatu dengan langit, tidak bersatu dengan bumi. Bahkan Allah tidak bersatu dengan arsy, tapi Dia tinggi di atas arsy. Maka tidak layak dikatakan Allah itu bersatu dengan makhluk, atau bahkan Dia adalah makhluk itu sendiri. Atau dikatakan Dia ada dalam makhluk, Dia terbatas. Seperti yang diyakini oleh orang-orang apa? Orang-orang Nasoro. Tuhan Bapa yang di dalam surga. Kecil sekali berarti. Atau seperti keyakinan sebagian orang-orang Cina itu, mana Tuhan kita? Oh, itu tuh di rumah kecil di luar tuh. Kasihan, sejuk. Kadang ada anjing datang kencing di situ, kadang ada kucing datang lari-lari di situ, tidur di situ, dan seterusnya. Kadang memang kucing kan suka cakar-cakar, Tuhannya dicakar-cakar. Ini penghinaan terhadap Tuhan mereka. Memang tidak layak jadi Tuhan. Terkadang dilihat, oh ini sudah 20 tahun Tuhan kita mulai repot nih, kasihan, beli yang baru. Kasihan. Masa Tuhan repot? Baik, selesai min kalam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam As-Sawa'iqul Mursalah yang keempat.
Muka surat 1278. Baik, kita ambil sedikit lagi. Qauluhu ya Isa inni mutawaffik ay qabiduka minal ard, yaitu aku yang akan mengambilmu dari bumi, wa rafi'uka ilayya, dan akan mengangkatmu kepadaku, didekatkan kepada Allah, min ghairi maut, tanpa Allah Ta'ala mematikan Nabi Isa. Min qaulihim, yaitu ini diambil dari ucapan orang Arab, tawaffaitu syai' wastaufaituhu idza qabattuh, yaitu saya mengambilnya, menggenggamnya, wa akhadtuhu tamman, aku mengambilnya secara sempurna. Selesai dari kalam Al-Khazin. Baik, ini tafsir Al-Khazin yang pertama muka surat 383. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.